pahaman pertama logika apa? Hah? Ya, indrawi lah, katakanlah begitu. Terus kemudian ya, indrawi. Ya, ini panca indrawi yang diambil dari panca indera, katakanlah begitu. Terus pahaman tahap kedua logika apa? Ya, yang diambil dari pahaman 31, misalnya begitu. Yang diambil dari pahaman 31, tapi masih juga ada rentetannya keluar. Misalnya gini, manusia, terus saya ambil dari manusia universal. Jadi pahaman tingkat satu ini, pahaman tingkat kedua ini, sekalipun ada juntrungannya di luar, tapi dia ngambilnya di dalam, di internal. Oleh karena itu, universal ini diambil dari dalam dan diterapkan di dalam akal internal. Yakni apa? Pahaman manusia. Saya ambil dari pahaman manusia, pahaman universal. Saya terapkan pahaman universal diantaranya kepada manusia atau pohon, tapi yang ada dalam akal. Semua itu bukan di luar. Jadi universal, aksiden bagi siapa? Predikat atau aksiden bagi manusia di dalam akal. Terus pensifatannya, yakni ketika manusia disifati dengan universal, itu juga di dalam akal. Ingat, perhatikan nih Pak. Kalau tidak paham ini, kurang paham yang sekarang ini. yakni pahaman kedua logika. Apa pahaman tahap kedua logika? Yakni manusia kita pahami sebagai pahaman universal. Nah, universal ini sebagai aksiden, sebagai predikat, sebagai aksiden bagi manusia. Kan predikatnya ini kalau misalnya manusia adalah pahaman universal. Pahaman manusia adalah universal. Dah ganti yang kiri. Nah, universal ini apa? Aksiden bagi manusia. Pahaman manusia yakni. Lalu manusia ini kalau dihubungkan dengan universal itu disebut pensifatan. Yakni manusia disifati dengan universal. Nah, kemudian keberadaan universal di mana? Di akal juga. Keberadaannya di akal. Lalu pensifatannya di mana? Di akal. Tapi kalau pahaman tahap kedua filsafat, keberadaannya dalam akal, tapi pensifatannya di luar. Nah, sungguhannya dan ajaib. Dan benar, tidak ngarang-ngarang. Seperti misalnya wajib ada, wajib ada. Wajib ada dua, karena dirinya, karena selainnya. Oke. Kita wajib ada karena selainnya. Kita wajib ada karena selainnya. Kalau dilihat dirinya apa? Mungkin ada. Oke, sekarang apakah salah kalau kita katakan bahwa kita ini wajib ada secara selainnya dan mungkin ada secara dirinya? Salah apa benar? Kita ini benar. Tapi mana mungkin itu? Udah ada bentuknya. Mungkin itu hakikat internal, tapi pensifatannya eksternal. Beda dengan pahaman kedua, logika. Keberadaannya internal, pensifatannya juga internal. Maka itu suka orang teledor. Dikiranya lawan universal kan partikuler. Dikiranya partikuler itu dikiranya keberadaan eksternal ini. Jadi universal, internal, partikuler, eksternal dikiranya begitu. Kan individunya. Padahal individu dengan partikuler lain. Individu eksternalnya satu-satu dari eksternal. Tapi kalau partikuler itu diambil dari pahaman Joko, rumah atau Masjid IAIN, Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, diambil dari situ, baru ditarik pahaman partikuler.
Jadi pensifatannya juga di dalam akal. Jadi partikuler tidak akan pernah ditemui di eksternal. Dan rahasianya apa? Rahasianya karena universal dan partikuler itu pahaman tingkat kedua, tahapan kedua logika, di mana keberadaan dan pensifatannya di dalam akal. Tapi kalau pahaman tahapan kedua filsafat, keberadaannya dalam akal, pensifatannya di luar akal. Jadi mungkin ini memang keberadaan, wajib memang keberadaan, tapi keberadaannya itu mengikut subjeknya, mengikut yang disifati, mengikut yang ditumpangi. Itu. Jadi dari keberadaan kita pahami wajib ada dengan selain dirinya. Dari keterbatasan kita katakan apa? Mungkin ada, yang gitu. Dengan tiadanya kemestian dan larangan untuk ada, mungkin ada. Mungkin ada, nggak ada bentuknya, mirip kayak hukum lah, haram. Ini haram, ini halal, kan tidak ada bentuknya. Kalau mirip loh, bukan itu. Haram, kan tidak ada. Apa haram itu merah, biru, bulat, lonjong, asin, pahit, tidak ada. Kayak begitu. Tapi boleh dibilang babi ini haram, babi ini haram. Jadi pensifatannya di luar. Keberadaannya pahaman internal, mirip seperti itulah. Oke, jadi keberadaannya mengikut subjeknya. Jadi wajib dan mungkin sebenarnya sama dengan satu, banyak, qadim, atau lawannya hudus atau baru, potensi, de facto dan lain-lain, dalam hal bahwa mereka adalah sifat dari wujud secara mutlak. Apa maksudnya wujud secara mutlak? yakni tidak digarisbawahi apakah wujud eksternal atau internal. Itu maksudnya mutlak, yakni bahwa mereka mensifati wujud di eksternal, tapi keaksidenan mereka di akal atau internal. Inilah yang disebut dengan pahaman kedua filsafat. Ini istilah, harus diingat-ingat.